Setiap hewan memiliki beberapa bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan dapat berupa penyesuaian bentuk tubuh, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku. Berikut adalah beberapa jenis hewan yang memiliki ciri khusus sebagai bentuk penyesuaian diri. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptilia yang dapat berkamuflase, yaitu mengubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Selain bunglon, ada juga hewan yang tergolong dalam mimikri. Mimikri adalah suatu jenis makhluk hidup yang meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Salah satu contoh hewan yang melindungi dirinya dengan cara mimikri adalah kupu-kupu. Bebek. Bebek merupakan hewan kelompok burung yang hidup di habitat berair seperti rawa, sawah, dan tambak. Ciri khusus pada bebek sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan berupa bentuk paruh. Bebek memiliki paruh yang pipih dan lebar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mencari makanan di air atau di lumpur. Selain itu, bebek memiliki bulu yang dilapisi minyak yang berfungsi untuk menjaga bulu-bulu bebek agar tidak basah saat berenang. Bebek juga memiliki kaki yang berselaput, bertujuan untuk memudahkan bebek saat berenang. Kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu memancarkan dan menerima pantulan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi adanya pergerakan mangsa atau mengidentifikasi keberadaan objek. Sehingga kelelawar dapat terbang di malam hari. Selain itu, kelelawar juga memiliki daun telinga yang lebar, memudahkan kelelawar untuk menangkap gelombang bunyi. Selaput pada alat gerak bagian depan memudahkan kelelawar untuk terbang. Katak. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu memiliki dua fase kehidupan di darat dan di air. Permukaan kulit pada katak halus, lembab, dan berlendir. Hal ini bertujuan untuk membantu bernapas dalam air. Selain itu, bentuk tubuh katak umumnya lebih kecil dan ramping. Kaki belakang pada katak lebih kuat, panjang, dan berselaput. Hal ini bertujuan untuk memudahkan saat melompat, memanjat, dan berenang. Cicak dan tokek. Cicak dan tokek memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan memutuskan ekor untuk mengalihkan perhatian pemangsa. Tokek dan cicak dapat merayap di dinding dan langit-langit karena adanya lapisan perekat pada telapak kakinya. Semut. Semut merupakan serangga yang bersarang di dalam tanah. Tahukah kalian bahwa beberapa jenis semut bermata buta? Semut juga tidak memiliki telinga. Lantas bagaimana cara mereka hidup? Semut memiliki antena di kepalanya yang digunakan untuk membau, menyentuh, dan merasakan getaran bunyi. Sedangkan mulut semut digunakan untuk mengecap. Semut berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan sentuhan antena dan melalui bau. Semut mengeluarkan bau khusus sebagai tanda bahaya dan menunjukkan keberadaan makanan. Ikan. Ikan adalah jenis hewan yang hidup di air. Tahukah kalian bagaimana ikan dapat bernapas dalam air? Ikan memiliki insang di bagian kiri dan kanan tubuhnya. Insang inilah yang berfungsi sebagai alat pernapasan pada ikan di dalam air. Selain itu, ikan juga memiliki sirip yang berfungsi untuk menggerakkan tubuhnya di dalam air, dan ekor ikan berfungsi untuk menentukan arah gerak. Cumi-cumi. Cumi-cumi juga termasuk jenis hewan yang hidup di dalam air. Cumi-cumi memiliki banyak tangan pendek yang disebut dengan tentakel. Saat ada pemangsa, cumi-cumi akan menyemprotkan cairan tinta pekat untuk melindungi dirinya. Cumi-cumi juga dapat memancarkan cahaya dari tubuhnya. Kemampuan ini membantu cumi-cumi mencari makanan di malam hari. Mangsanya akan mendekat karena tertarik dengan cahaya yang dipancarkan. Landak. Landak memiliki bulu keras di bagian tubuhnya. Bulu landak mengandung ribuan duri yang dihasilkan dari otot kulit. Apabila diserang musuh, landak akan melarikan diri masuk ke sarangnya. Sarang landak berada di dalam tanah. Namun jika tidak sempat melarikan diri, landak akan menggulung tubuhnya. Bulu kerasnya kemudian mengembang.
Seluruh tubuh landak pun dipenuhi duri tajam. Duri itu akan menancap pada tubuh musuh yang menyentuhnya. Unta. Unta memiliki punu, yaitu gundukan lemak yang terdapat di punggung. Punu unta menyediakan sari makanan bagi hewan ini ketika ia mengalami kesulitan makanan dan kelaparan. Dengan demikian, unta dapat hidup hingga 3 minggu tanpa air. Selain itu, unta mampu mengangkut beban ratusan kilogram selama berhari-hari. Bulu mata unta memiliki sistem pengaitan. Dalam keadaan bahaya, bulu ini secara otomatis menutup. Bulu mata yang saling berkaitan ini mencegah masuknya debu ke mata. Hidung dan telinga ditutupi oleh bulu panjang agar terlindungi dari debu dan pasir. Gajah. Gajah mempunyai belalai untuk mencari makan. Gajah mempunyai daun telinga yang besar serta kulit yang tebal dan berkerut. Daun telinga yang besar sering berkibas-kibas untuk mengusir hewan kecil yang mengganggunya. Kulitnya yang berkerut berguna untuk memperluas permukaan tubuh sehingga mudah menghilangkan panas tubuh. Bulu yang tumbuh pada tubuhnya pendek dan tipis, jadi gajah tidak akan kepanasan. Terenggiling. Terenggiling mempunyai lidah yang cukup panjang dan lengket yang berfungsi sebagai penangkap mangsa serangga seperti rayap, semut, dan lain-lain. Meskipun mangsa tersebut ada di dalam lubang dengan lidah yang panjang tetap bisa terjangkau. Terenggiling mampu menggulung badannya sehingga menyerupai bola. Ini dilakukan untuk melindungi diri saat ia mendeteksi adanya bahaya.